Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Udah siang pasti tidak semangat. Kita ulang lagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sebelum kita mulai boleh kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Pak Ilham mau tanya, hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Meisa. Dia kenapa kok nggak masuk? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberi kesehatan dan besok bisa berjumpa lagi dengan kita di kelas. Oke, sekarang kita nyanyi dulu. Boleh kita berdiri sebentar? Kita akan menyanyikan lagu Cinta Kita. Seperti biasa ya, tangan kanan juga ada kiri. Sebelum itu Pak Ilham ada tepuk kelas 5. Diperhatikan ke depan ya. Pak Ilham contohkan dulu. Tepuk kelas 5. Aku sehat, aku rajin, aku pintar, aku hebat,
Wow, gitu. Coba sekarang bareng-bareng Pak Ilham ya. Tepuk kelas 5A. Aku sehat, aku rajin, aku pintar, aku hebat. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Ilham akan menerangkan mengenai operasi hitung pada bilangan caca. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, murid mampu menentukan nilai tempat pada bilangan caca sampai 100.000 dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran kedua, murid mampu menganalisis operasi perkalian dan pembagian pada bilangan caca sampai 100.000 dengan teknik peragaan bersusun dengan tepat. Dan yang terakhir, murid mampu menilai suatu benda yang paling menguntungkan berdasarkan hasil perkalian dan pembagian uang dengan tepat. Nah, sebelum itu Pak Ilham ada pertanyaan. Apakah kalian tadi pas berangkat sekolah mendapat uang saku? Dapat ya? Berapa? 5.000, ada 5.000. Berapa lagi? 7.000, ada lagi 10. Banyak ya. 2.000. Nah, sekarang Pak Ilham mengeluarkan uang. Berapa jumlahnya uang Pak Ilham? 60.000. Kalau ini aja 10.000. Yang ini 50.000. Oke, sudah paham berarti ya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan terus meningkat tanpa batas. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di kelas 5 kita nanti akan belajar hingga 100.000. Jadi nanti nggak sampai 200.000, 300.000 enggak, nanti di kelas selanjutnya. Nah, membaca bilangan caca. Bilangan dibaca dari kiri ke kanan dimulai dari angka 10.000. Ini angkanya ada 66500. Dibaca apa? 66.500. Nah, yang ini menulis bilangan caca dari yang semula huruf dijadikan angka 14.500. 14 ini yang di depan, yang ribuan, nah 500 ini yang belakang. 3 angka di belakangnya titik. Jadi 14.500 tulisannya kalau angka jadi seperti ini. Paham ya semuanya? Nah, sekarang mari kita simak video berikut ini. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Diperhatikan ya. Dan semangat belajar ya kan? Pada video kita kali ini, kita akan belajar materi membaca dan menulis bilangan caca sampai 100.000 kelas 5 SD. Apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah himpunan atau kumpulan bilangan yang selalu tidak bernilai negatif. Bilangan caca terdiri dari bilangan asli ditambah bilangan nol. Bilangan caca dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai tidak terhingga. Mari kita belajar membaca bilangan caca sampai 100.000. Perhatikan gambar berikut ini. Dapatkah
kalung tersebut. Cara membaca bilangan tersebut adalah 66.500. Bagaimana cara membacanya? 66.500. Oke, lanjut. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai nilai tempat pada bilangan. Nilai tempat bilangan. Perhatikan bilangan berikut ini. Bilangan tersebut terdiri dari 3 angka, yaitu 8, 9, dan 4. Angka 4 menempati tempat satuan, sehingga nilainya adalah 4. Angka 9 menempati tempat puluhan, sehingga nilainya 90. Angka 8 menempati tempat ratusan, sehingga nilainya adalah 800. Nah, diingat ya. Angka yang paling belakang ini angka satuan. Jadi bacanya 4. Nah, 9 ini nilainya puluhan. Jadi bacanya 90. Angka depan sendiri nilainya ratusan. Bacanya 800. Sehingga cara membaca bilangan tersebut adalah 894. Lalu, bagaimana jika bilangannya lebih banyak? Untuk bilangan yang melebihi ratusan, maka di depan angka ratusan kita beri dengan tanda titik. Perhatikan bilangan berikut ini. Terdapat titik di depan angka ratusan. Tanda titik di depan angka ratusan sebagai pemisah dengan angka ribuan. Selanjutnya, mari kita pelajari nilai tempat dari bilangan tersebut. Bilangan tersebut terdiri dari 5 angka, yaitu 3, 2, 5, 4, dan 1. Angka 1 menempati tempat satuan. Angka 1 menempati tempat apa? Oke. Kalau angka 4 puluhan. Angka 5 Dan nilainya adalah 1. Kemudian, angka 4 menempati tempat puluhan, sehingga nilainya adalah 40. Angka 5 menempati tempat ratusan, sehingga nilainya adalah 500. Berikutnya, angka 2 menempati tempat ribuan, sehingga nilainya adalah 2000. Dan angka 3 menempati tempat puluh ribuan, sehingga nilainya adalah 30. Oke. Angka di depannya titik yang ini nilainya berapa? Ribuan. Kalau depannya lagi 10 ribuan. Oke. Cara bacanya bagaimana kalau seperti itu? 22.541. Oke, pintar sekali. Nah, Jika kita perhatikan ada 2 kata ribuan pada bilangan tersebut, maka kita cukup baca sekali, yaitu pada ribuan yang terakhir. Sehingga cara membaca bilangan tersebut adalah 32.541. Kita lanjutkan pada bilangan berikutnya. Bilangan berikut terdiri dari 6 angka, yaitu 1, 0, 7, 3, 4, dan 0. Angka 0 menempati tempat satuan. Bukan. angka 0 menempati tempat apa? Angka 4, angka 3, kalau angka 7, angka 0 yang sebelah sana. Nah,
maaf ya, kita lanjut lagi. Yaitu pada bilangan berikut terdiri dari 6 angka, yaitu 1, 0, 7, 3, 4, dan 0. Angka 0 menempati tempat satuan. Karena 0 maka nilainya tetap 0, sehingga tidak dibaca. Kemudian angka 4 menempati tempat puluhan, sehingga nilainya 40. Angka 3 menempati tempat ratusan, sehingga nilainya 300. Berikutnya angka 7 menempati tempat ribuan, sehingga nilainya 7.000. Berikutnya angka 0 menempati tempat puluh ribuan, nilainya adalah 0, sehingga tidak dibaca. Selanjutnya angka 1 menempati tempat ratus ribuan, sehingga nilainya adalah 100.000. Perlu kalian ketahui, jika angka 1 menempati tempat selain satu nilai, maka kita baca dengan se. Sehingga cara membaca bilangan tersebut adalah 100, 340. Sampai mana lagi? berikutnya angka 1. Kita akan belajar cara menulis bilangan cacat sampai 100.000. Perhatikan gambar berikut ini. Yuk, perhatikan ke depan. 4 buku tersebut memiliki harga Rp14.500. Dapatkah kalian menuliskan harga 4 buku tersebut? Cara menulis dari bilangan 14.500 adalah sebagai berikut. Tulisannya salah ya. Berarti 14. Berikutnya, ayo berlatih membaca bilangan. Perhatikan. Bila 4 buku tersebut memiliki harga. Berikutnya, ayo berlatih membaca bilangan cacat. Perhatikan. Gambar tersebut menunjukkan angka 15950. Dibaca apa? 15.950 ribu rupiah. Oke. Nah, sekarang yang mau menjawab angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Ya, silakan. B. 43.250. Kita cek. Oke, ternyata benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, selanjutnya. Silakan yang berani menjawab, angkat tangan. Silakan. Agak maju sini enggak? Yang A 72.900. Kita cek. Yes. Oke, benar lagi. Tepuk tangan bersama kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita, yaitu perkalian dan pembagian bilangan cacat. Kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan cacat sampai 100.000, yaitu pada perkalian dan pembagian bilangan cacat sampai 100.000. Kita akan belajar bagaimana cara melakukan perkalian pada bilangan cacat, dan juga kita akan belajar bagaimana cara melakukan pembagian pada bilangan cacat. Ayo kita pelajari ilustrasi cerita berikut ini. Ardi membeli 12 ekor ikan cupang dengan seharga Rp8.000. Berapakah harga yang harus dibeli Ardi? Ayo kita
yang bersama-sama. Diperhatikan ya. Diketahui harga ikan per ekor seharga Rp8.000. Jumlah ikan yang dimiliki Andi sebanyak 12 ekor ikan. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah harga yang harus dibayar Andi? Nah, yang diketahui tadi harga ikannya 8.000. Nah, sedangkan Ardi butuh 12 ekor ikan. Jadi harga yang harus dibayar Ardi adalah berapa? Kita akan cari tahu. Untuk memudahkan perkalian, kita pisahkan angka rubah sesuai nilai tempat menjadi 10 ditambah 2. Angka 10 yang tepatnya adalah puluhan dan angka 2 adalah satuan. Setelah mendapatkan nilai tempatnya, maka kita lakukan perkalian sesuai dengan nilai tempatnya. Pertama-tama, kalikan terlebih dahulu 10 dikalikan dengan 8.000. 10 dikali 8.000 sama dengan 80.000. Kemudian angka 2 dikalikan dengan 8.000. 2 dikali 8.000 sama dengan 16.000. Selanjutnya hasil dari perkalian tadi kita jumlahkan. 80.000 ditambah dengan 16.000 sama dengan 96.000. Jadi jumlah harga yang harus dibayar Ardi adalah Rp96.000. Itu tadi perkalian pada bilangan caca. Jadi jumlah 10.000 ditambah dengan 10 dikali 8.000 10 dikali 4-nya. Pertama-tama kalikan terlebih dahulu 10 dikalikan dengan 8.000. Nah, Ardi tadi sama dengan 16.000. angka 12 tadi kita pecah menjadi puluhan dan menjadi satuan. 12 tadi puluhannya 10, sedangkan 2 adalah satuannya. Dikalikan dengan harga ikannya 8.000. 10 dikali 8 dapat 80.000, sedangkan 2 dikali 8.000 sama dengan 16.000. Setelah diketahui hasil tersebut, selanjutnya hasil dari perkalian tadi kita jumlahkan. 80.000 ditambah dengan 16.000 sama dengan 96.000. Jadi jumlah harga yang harus dibayar Ardi adalah Rp96.000. Itu tadi perkalian pada bilangan caca. berapa tadi yang harus dibayarkan oleh Ardi? 96.000. Oke, sekarang kita lanjut pada masuk ke pembagian. Kita lanjut di sesi cerita berikutnya. Nanti Pak Ilham akan kasih cara agar kaliannya lebih cepat dan lebih gampang. Sekarang kita simak yang pembagian berikan uang senilai Rp100.000 ke 4 anaknya. Berapakah banyak uang yang diterima setiap anak? Diketahui jumlah seluruh uang senilai Rp100.000. Banyak anak yang ingin ibu beri adalah 4 orang anak. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang yang diberikan pada setiap anak. Pertama-tama kita berdua membagi dengan cara bersusun. Kemudian 10 dibagi dengan 4 terlebih. Nah, ini adalah pembagian dengan cara bersusun. Uang ibu tadi ada berapa? 100.000, sedangkan ibu akan membaginya ke 4 orang anaknya. Jadi ini adalah bentuk, kalau istilahnya itu porogapik. Pernah dengar? Pernah dengar ya, oke. Sekarang kita mulai dari ini. 100.000 dibagi 4. Kita mulai dari depannya dulu. 10 dibagi 4. Perkalian 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? 4 kali 2. 4 kali 2. Berapa 4 kali 2? 8. Kita cek. 10 dibagi 4 sama dengan 2. Resa 2. Kemudian 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, perkalian 4 yang mendekati 10 tadi kan 2. 4 kali 2? 8. Oke, turun ke sini. 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Berarti sementara hasilnya ini. Setelah itu Selanjutnya kita kurangkan 10 dikurangi 8. 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Angka 0 diturunkan ke bawah dari. nah, sekarang angka 0 yang sebelah 10 ini ya diturunkan ke bawah. Jadinya 20.
20 dibagi 4 5. Kita cek. Menjadi 20. Lakukan lagi cara yang sama. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Kemudian kalikan 5 dikali 4 sama dengan 20. Selanjutnya kita kurangkan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, 20 dibagi 4 5. 5 kali 4 hasilnya 20 dikurangi hasilnya 0. Nah, kalau pembagiannya sudah ketemu angka 0 di sini berarti sudah tuntas. Berarti tinggal berapa angka di belakang titik? 3. Berarti 0 yang ada di belakang titik ini dinaikkan ke atas. Jadinya 25.000. Nah, karena hasil akhirnya 0, tapi tersisa 3 angka 0 yang belum dibagi, maka tambahkan 3 buah angka 0 setelah angka 25. Jadi jumlah uang yang diterima setiap anak adalah Rp25.000. Baiklah, cukup sampai sini pada materi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan dan sampai selesai. Nah, itu tadi yang pembagian. Nah, ini adalah cara yang gampang untuk perkalian. Ini tadi soal yang pertama tadi ya di video. Ardi membeli 12 ekor ikan cupang. Setiap ikan seharga 8.000. Berapa harga harus dibayar Ardi? Diketahui dulu ikannya ada berapa? 12. Harga satu ikannya 8.000. Nah, begini cara mengerjakannya ya. 3 angka di belakang titik ini 000 ini kita simpan terlebih dahulu. Jadi kita tulis di sini jumlah ikannya 12, harga ikannya kan 8.000. Nolnya kita simpan dulu. Jadi 12 dikali 8. Bisa perkalian bersusun ya. 8 kali 2 16, ditulis 6 simpan 1. 8 kali 1 tambah 1. Nah, ketemunya 96. Karena angka nolnya tadi kita simpan, sekarang kita keluarkan lagi. Jadinya ini. Jadi harga yang harus dibayar Pak Ardi adalah 96.000. Nah, kita ada contoh lagi. Pak Yogi membeli 19 bungkus bakso. Setiap bungkus dihargai Rp5.000. Berapakah harga yang harus dibayar oleh Pak Yogi? Diketahui dulu. Baksonya tadi butuh berapa bungkus? 19. Harga satu bungkusnya berapa? Ini loh. 5.000. Oke. Seperti yang awal tadi, 3 angka 0 di belakang titik ini kita simpan dulu. 19 dikali 5. 5 kali 9 45. Kita tulis 5-nya dulu, 4-nya kita simpan. 5 kali 1 tambah 4 hasilnya 95. Karena 3 angka 0 tadi masih kita simpan, kita masukkan di hasil akhirnya. Jadi harga yang harus dibayar Pak Yogi adalah 95.000. Nah, ini masih ada lagi. Kita coba kerja lagi. Wah, nggak kelihatan ya. Gimana Bapak? Oh iya di sini. Kita baca ya. Ehsan membeli 4 kotak hadiah. Setiap kotak dihargai 24.000. Berapa harga yang harus dibayar Ehsan? Diketahui dulu. Berapa kotak yang akan dibeli Ehsan? 4. Oke. Kotak 4. Kemudian harga per kotaknya berapa? 24.000. Nah, langsung saja 3 angkanya kita
simpan dulu. 24 4 kali 4 16. 4 kali 2 tambah 1 96. Nah, jadi ini kan nolnya ada disimpan, tinggal kita masukkan saja. Nah, jadi harga yang harus dibayar Ihsan untuk membeli 4 kotak adalah 96.000. Sekarang Pak Ilham mau menunjuk salah satu siswa untuk mengerjakan soal yang ini. Silakan. Ini perlu dihapus nggak? Di bawahnya ada di sini. Iya nggak apa-apa. Dibaca dulu soalnya dok. Yang keras, temannya nggak dengar. Ini membeli 6 ekor aqua setiap ekor dihargai 15.000. Oke, tulis dulu diketahui. Apa yang diketahui? Buahnya berapa? 6. Itu aja. Buahnya berapa? 6. Terus harga per bijinya 15. Oke, nah sekarang silakan. Angka nolnya disimpan dulu. 15. 6 kali 5. Oke. 6 kali 1. 90.000. Ininya jangan lupa. Nol yang tadi disimpan ditulis di akhir. Nah, oke. Tepuk tangan untuk teman kita. Jadi uang yang harus dibayar Vivi adalah 90.000. Oke, kita next lagi. Soal selanjutnya, Pak Ilham akan menunjuk sekarang habis perempuan, sekarang laki-laki. Silakan. Dibaca dulu soalnya. Yang keras. Juga soalnya dibaca dari awal. Oke, ditulis dulu, diketahui dulu. Bolanya berapa? Bolanya berapa? Bolanya 2. Harganya 1 bola 45.000. Nah, nolnya kita simpan dulu ya, 3 angka nolnya. Ditulis seperti ini. 45 kali 2. 2 dikali 5 berapa? 10. Ditulis 0. Nyimpen. Oke. 2 dikali 4 tambah 1. Oke.
Duh, belum selesai. Ini kan 3 angka nolnya tadi masih disimpan. Sekarang dulu di belakangnya. Nah, pinter. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi, uang yang harus dibayar Oliver untuk membeli 2 bola adalah 90.000. Next. Sudah paham ya tentang perkalian bersusun ya? Oke. Kita lanjut ke pembagian. Oh, ini yang tadi, itu yang di awal. Sama aja di video ya. 100.000 diketahui, jumlah anak ibu 4, uangnya 100.000. Pakai apa? Korok gapit. 10 dibagi 4, yang mendekati 2. 2 kali 4, 8. Ditulis di sini. 10 dibagi 8, 2. Nolnya turun. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. 20 kali 20 nol. Nah, kalau udah ketemu nol seperti ini, berarti pembagiannya udah selesai. Hasilnya 25. Nah, karena nolnya tadi yang ditinggal masih 3, berarti ditulis aja di sini. Jadinya ini 25.000. Jadi 100.000 dibagi 4 hasilnya berapa? 25.000. Ini contoh soal lainnya. Pak Yogi mempunyai uang sebesar 68.000 rupiah. Beliau akan membagikannya kepada 4 murid yang dapat nilai sempurna. Berapakah banyak uang yang diterima setiap anak? Diketahui dulu seperti tadi. Total uangnya ada berapa? Kelihatan nggak? Total uangnya ada berapa? 68.000. Akan dibagikan pada berapa murid? 4 murid. Oke, langsung aja seperti ini. 4 pakai cara probabilitas tadi ya. 68.000 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 6? 4 kali 1. 1 dikali 4 dapat 4. Ditulis di bawahnya sini. 6 dikurangi 4, 2. Nah, hasilnya 2. 8 yang ini, yang ribuan ini, 8-nya turun. Jadi 28. 28 dibagi 4, 7. 7 dikali 4, 28. Nah, dikurangi kemudian hasilnya 0. Kalau ketemu 0 berarti sudah selesai. Tinggal berapa angka di belakang titik? 3. Nah, 3 angka ini kita masukkan di sini. Jadinya uang yang diterima oleh 4 murid masing-masing adalah menerima 17.000 rupiah. Paham semuanya? Oke. Contoh terakhir. Di toko Sukabunga dijual 1 pak buku dengan harga 95.000. Dalam 1 pak terdapat 5 buku tulis. Nah, berapa harga satuan buku tulis? Diketahui dulu. Harga 1 paknya berapa? Berapa? 95.000. Sedangkan dalam 1 pak isinya 5. Jadi langsung saja seperti ini. 95 dibagi 5. Di awal lagi. Perkalian 5 yang hasilnya mendekati 9. 5 kali berapa? 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? 5 dikali 1 ya. 1 dikali 5, 5. Seperti awal tadi kita kurangi 9 kurangi 5, 4. Nah, 5-nya turun. 45 dibagi 5 ada 9. 9 dibagi 5, 45. Dikurangi lagi hasilnya 0. Kalau ketemu 0 berarti pembagiannya sudah selesai. Tinggal
3 angka 0 di belakang titik kita masukkan ke atasnya. Jadi harga masing-masing buku adalah berapa? 19.000. Nah, ini ada soal lagi. Masih di toko yang sama, dijual satu pak buku dengan harga 95.000. Dalam satu pak berisi 4 buku tulis. Berapa harga satuannya? Kita coba kerjakan di sini. Diketahui harganya berapa satu pak? 95.000. Dalam satu pak berisi berapa buku? 4 buku. Langsung ya, diketahui harga 95. Satu paknya berisi 4 buku. Harga satuannya. Oke, langsung ya. 95 dibagi 4. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 9? 4 kali 2. Berapa angka kali 2? 8. Kita tulis 9 kurangi 8 1. Angka 5-nya turun. 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? 4 kali 3. Berapa 4 kali 3? 12. 5 dikurangi 2 berapa? 3. 1 kurangi 1 kan 0, berarti nggak ditulis. 5 kurangi 2 3. Setelah itu 0-nya kita turunkan 1. Nah, 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? 4 kali 7. Berapa 4 kali 7? 28. Berapa 30 dikurangi 28? 2. Nah, kita turunkan lagi 0-nya karena ini masih ada. Kita turunkan lagi. 20. 20 dibagi 4? 5. 5 kali 4? 20. Nah, kalau sudah 0 berarti sudah ketemu. Sisa berapa ini 0-nya? Sisa 1 kita naikkan saja. Nah, jadi harga satuannya adalah 23.750.000. Paham semuanya? Oke. Sekarang supaya nggak lemes, boleh sekarang kita baris dulu di tengah. Membentuk dua baris. Loh, kok melompat di belakang? Ayo maju. Ayo udah cepat. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tahu yang dari kelas 4A kemarin. Nah, ada yang belum tahu kan pasti. Nah,
kalau Pak Ilham bilang konsentrasi, ayo diperhatikan. Kalau Pak Ilham bilang konsentrasi, kalian ikut bilang konsentrasi. Kita coba ya. Konsentrasi. Nah, kurang keras. Kita ulang lagi. Konsentrasi. Oke, yang keras ya. Kalau Pak Ilham bilang sebenarnya. Oke. Nah, kalau Pak Ilham bilang maju, kalian maju. Kalau sebenarnya ya, diperhatikan. Kalau sebenarnya, kalau Pak Ilham bilang maju, kalian ikut maju. Kalau mundur, kalian mundur. Kalau kanan, kanan. Kalau kiri, nah. Kalau sebaliknya, kalau Pak Ilham bilang maju, kalian mundur. Kalau Pak Ilham bilang mundur, oke, udah paham ya? Kita coba dulu. Ayo guys, yang lagi. Kita coba dulu. Konsentrasi. Sebenarnya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Jangan jalan lompat dong. Kanan. Kiri. Mundur. Sebaliknya. Mundur. 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 Maju. Maju. Kiri. Ayo sekarang saya. Kanan. Kanan. Kiri. Maju. Oke, boleh duduk. Nah, kalian kan sudah belajar tentang perkalian dengan bilangan caca. Sekarang Pak Ilham akan membangunkan LKWD-nya dulu. Oh iya, bawa gunting dan lem enggak? Boleh dimakan. Diperhatikan ke depan dulu. Sama seperti ini. Ayo diperhatikan ke depan dulu. Sama seperti waktunya Pak Yogi tadi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ditulis dulu kelompoknya di sini. Di depan, ya. Kelompok 1 ditulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2 dan seterusnya. Nah, 2 kan? 1, 2, 3, 4. Sekarang dibuka halaman selanjutnya. Nah, itu ada pecahan uang. Sudah paham ya? Kita ditarik garis saja yang sesuai. 100.000 itu gambarnya yang mana? 104.000 itu yang mana? Nah, sekarang dibuka halaman yang ini. Diperhatikan, dibuka halaman yang belanja cerdas. Dibuka halaman yang belanja cerdas. Dibuka dulu belanja cerdas. Pak Ilham mempunyai masalah ya di situ. Pak Ilham akan memberikan uang tunai sebesar 100.000
bla 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 bla. Oke. Nah, ada 3 box di bawahnya. Sekarang dibuka bagian yang ini, daftar paket pensil warna. Dari gambar tersebut, sesuai dengan arahan yang ada di bacaan, bacanya ini ya, isi belanja cerdas. Pak Ilham akan memberikan uang tunai sebesar 100.000. Jadi ada uang 100.000 yang diambil dari uang tabungan kelas. Tugas kalian di masing-masing kelompok adalah berbelanja. Yang dibelanjakan apa saja? Ada pensil warna dan buku gambar. Nah, gunakan konsep perkalian dan pembagian tadi untuk menentukan paket mana yang terbaik. Jadi gini, pilihan tadi di paket pensil warna. Kan ada 3 paket ya. Nah, itu kalian hitung mana yang menurut kalian harganya murah tapi kualitasnya bagus. Paham ya? Pilih yang menurut kelompok kalian yang paling murah dan kualitasnya bagus. Setelah itu gambarnya kalian gunting, ditempel di bagian paket yang menguntungkan. Sedangkan paket yang menurut kalian tidak menguntungkan, kalian taruh di kotak bawahnya. Yang itu ya. Pastinya pakai ini. Iya. Oke, lanjut kembali ke depan. Selanjutnya di paket buku gambar juga sama. Ada 3 merek. Masing-masing merek ada harganya. Nanti kalian hitung merek apa yang paling murah dan kualitasnya bagus. Syaratnya perlu diingat ya. Uang 100.000 tadi nggak boleh kurang. Uang 100.000 tadi nggak boleh kurang. Lebih boleh, pas juga boleh. Nanti kalau uangnya sisa, di halaman paling belakang ada berapa lembar uang itu, kalian gunting, ditempelkan di bagian box paling bawah. Sisa uang belanja, kalau sisa. Kalau pas 100.000 ya nggak usah digabung. Paham nggak? Paham ya? Enggak, yang digunting yang ini. Yang digunting yang paket ya, bukan yang tulisan putih. Yang kotak-kotak ini. Iya, apa? Digunting, tetap aja nanti besok pagi ambil. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Iya, dikerjain.
jadi? Bahagia. Sabar. Ayo yang kerja tangannya. Ini kan kan Jawa tadi memberikan uang 100.000 suruh belanja. Suruh belanja pensiunannya ada. Pertama kita belanja pensiunannya. Nah ini kalian hitung, ini kan ada paket A. Harganya nanti nah harga satu kotaknya kalian bagaimana? Lima kamu buat utang pasti. Nah ini dari sini ini nanti kalau bagaimana semua mana harganya paling murah, mana kualitasnya paling bagus, kamu pilih yang boleh. Tidak kan jadi Bilang isinya itu kayak yang lain pilih yang kita suka. Ya beli kapan beli kan? pakai lah, pakai. Ya maaf jajan Pak.
Berarti uang saya ini dipakai menjadi jadi sisa berapa? Sisa 45.000. Nah, sisanya nanti kalau mencari tahu cuma satu, semuanya nanti dipilih yang paling lagi ya. Kalau nggak selesai bisa dilanjut besok. Besok kan masih bertemu lagi. Oke, sekarang silakan alat dan alat-alatnya tinggal lebih dahulu. Kertasnya disimpan, jangan sampai hilang. Besok dibawa lagi, kita lanjutkan. Disimpan. Perhatikan ke depan. Kita tepuk kelas 5A lagi. Ini kita pakai kata kunci kelas kita ya. Perhatikan yuk. Tepuk kelas 5A. Jadi setiap Pak Ilham atau Pak Yogi nanti masuk kelas, kita pakai ini passwordnya, supaya kita makin kompak. Oke ya. Oke. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar apa aja? Bilangan saja. Ada perkalian dan pembagian. Oke. Gimana perasaannya kalian setelah belajar hari ini? Nah ya oke. Besok LKM-nya jangan lupa dibawa lagi beserta gunting dan lemnya. Kita lanjutkan besok. Semoga teman kita tadi yang tidak masuk besok bisa masuk sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita lagi. Oke, sebelum kita mengakhirinya, boleh kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kelas. Silakan. Tetap jaga kesehatan. Ingat ya, besok harinya dibawa lagi. Besok kita berjumpa lagi dengan Pak Ilham dan Pak Yogi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.